Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillahi lahul mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia yang insya Allah muliakan. Serta sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya berbakti kepada bangsa, agama, serta negara. Menurut agama kita, yakni tidak lain dan tidak bukan agama Islam, bahwasannya cinta bangsa, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Maka timbullah pertanyaan dalam benak kita, apabila kita cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa, terhadap agama, bahkan negara, apa yang semestinya kita lakukan sebagai umat muslim? Maka jawabannya ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menjadi pelopor pembangunan. Umat Islam harus bisa menjadi pelopor pembangunan. Yang kedua, umat Islam harus bisa mempertahankan agamanya. Yang ketiga, umat Islam harus menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang mungkar. Hadirin yang saya hormati, kita harus bisa menjadi pelopor pembangunan. Sebagai umat muslim, kita harus bisa menjadi pelopor pembangunan, baik yang bersifat individual, yang ditanamkan langsung pada diri sendiri, berawal dari diri sendiri, yaitu kita peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan, ataupun kita mendorong untuk tegaknya keadilan di negara kita, merupakan cinta tanah air. Kemudian, yang bersifat sosial, yang cakupannya itu di tengah masyarakat, kita harus saling tolong-menolong, saling bekerja sama, membantu, memotivasi orang lain. Kemudian, umat Islam harus serta menjadi garda yang terdepan, harus berada di sop yang paling depan. Ketika apa? Ketika mempertahankan tanah airnya, harus peduli terhadap bangsa kita. Umat Islam harus berada di sop yang paling depan, di garda yang terdepan. Maka umat Islam harus bisa menjadi pemain. Tidak dibenarkan dalam agama ketika umat Islam hanya menjadi penonton saja. Akan tetapi, tidak hanya dalam mempertahankan tanah air saja, umat muslim harus bisa mengutamakan dalam hal kebaikan. Karena dalam firman Allah menyebutkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian semua dalam hal kebaikan. Semangat juang umat Islam tertera ketika semangatnya dalam mengutamakan kebaikan. Di era sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah berusaha menunjukkan rasa peduli kita, rasa berjuang kita untuk bisa membangun masyarakat. Karena ini merupakan bukti kepedulian kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Hadirin yang saya hormati, yang kedua,
Umat muslim harus bisa mempertahankan agamanya dimanapun dia berada. Karena jihad yang paling unggul selain melawan hawa nafsu adalah jihad fisabilillah, jihad dalam agama Allah. Allah menyebutkan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah adalah agama Islam. Agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan agama Islam. Harus berada di saf yang terdepan ketika berjuang membela agama, ketika mempertahankan agama dari berbagai serangan. Untuk itu, umat Islam harus bisa mempertahankan kejayaan umat Islam. Umat Islam harus bisa memperjuangkan hal-hal yang harus sepenuhnya diperjuangkan dalam agamanya. Sebaliknya, umat Islam harus bisa menjaga kerukunan hidup beragama, kemudian menjaga solidaritas, menjaga toleransi terhadap orang lain, kemudian melaksanakan hak dan serta kewajibannya, agar tercipta kehidupan yang aman serta tentram. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, yang ketiga, kita harus menjadi pelopor untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Umat Islam harus bisa menyuruh, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarangnya akan kemungkaran. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat untuk menyeru kepada kebaikan, berbuat hal yang baik, dan melarang kepada kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka umat Islam harus bisa menjadi suri tauladan yang baik atau qudwatun hasanah, sebagaimana Rasul menjadi suri tauladan bagi umatnya. Allah menyukai orang-orang yang berbuat dalam kebaikan, serta Allah akan memberinya pahala ketika orang itu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang menimbulkan madarat. Dalam hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain serta yang baik akhlaknya. Kita sebagai manusia harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan cara melakukan hal yang baik kepada orang lain, kemudian mengajak orang lain untuk melakukannya, menjauhi dari berbagai maksiat. Dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang berbuat kebaikan dalam agama Islam, maka Allah akan memberinya pahala serta pahala orang yang mengikuti perbuatan itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka Allah akan memberinya dosa serta dosa orang yang ikut melakukan perbuatannya tanpa menguranginya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam, maka sebaiknya mari kita tebarkan kebahagiaan, tebarkan kebaikan, kemanfaatan, tidak kemadaratan bagi kita khususnya dan bagi orang lain, bagi kita semua umumnya. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa kalian ambil hikmahnya. Yang salah itu murni datangnya dari diri saya, kemudian yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.